Oke adik-adik, kita akan masuk kembali membahas TPS yang sudah kamu kerjakan tadi, TPS pemahaman bacaan dan menulis. Oke, sudah kamu baca tadi soal nomor 1 yang mana diminta adalah ringkasan. Ringkasan dari kutipan adalah, oke, ketika dikatakan meringkas berarti kamu mengambil dari per paragraf. Ada yang mewakili dari masing-masing paragraf. Nah, setelah kamu baca dari kutipan yang sudah dihadirkan untuk soal nomor 1 dan nomor 2, maka ringkasan yang benar dari kutipan tersebut adalah miliaran burung dari belahan bumi utara berpindah dalam kelompok besar ke bagian selatan setiap musim dingin sebagai fenomena ilmiah. Burung yang datang dari arah selatan berasal dari Australia. Maka untuk jawaban yang nomor 1 adalah A. Oke, kita lanjut soal yang nomor kedua. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf 1 adalah melengkapi titik-titik. Oke, kita lihat ya. Yang melengkapi titik-titik itu pada kalimat kedua paragraf pertama. Coba kita baca. Miliaran burung dari belahan bumi utara berpindah dalam kelompok besar ke bagian selatan setiap musim dingin sebagai fenomena ilmiah. Perpindahan tersebut, oke ya, perpindahan tersebut titik-titik oleh perubahan cuaca yang tajam dan berkurangnya makanan. Coba kita lihat. Ini yang cocok atau kata-kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah kata dipicu yang bagian B. Coba kita masukkan. Perpindahan tersebut dipicu. Dipicu ini artinya didorong ya. Didorong oleh perubahan cuaca yang tajam dan berkurangnya makanan. Cuaca yang tajam dan berkurangnya makanan. Jadi betul jawaban untuk nomor 2 adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Kata-kata dalam paragraf di atas bercirikan ragam bahasa formal. Tapi yang diminta, perhatikan ya, Dik, kecuali. Oke, berarti yang bukan. Ketika dikatakan ragam bahasa formal, ini yang termasuk dalam kategori kata baku. Kata baku berarti yang ada di KBBI. Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba kita cek. Kata kaitan, kaitan ini adalah dalam KBBI, oke. Seyogyanya ini tidak ada, oke. Kata ruko ini ada, kata mesti, siapa tahu tadi ada terpikir ini salah, ini benar ya, Dik, bahwa kata mesti di sini ini artinya adalah sama dengan kata pasti, atau boleh kita katakan dia adalah tentu, oke. Kemudian, tetapi ini juga benar ya, Dik. Yang salah itu nanti boleh kalian cek. Kata tapi itu bukan ragam bahasa formal, ini salah. Nah, ketika kakak bilang seyogyanya salah, berarti ini bisa ya, Dik, tanpa baca teks kita mendapatkan jawabannya langsung ke A, B, C, D, E. Nah, ketika kakak bilang ini salah, maka yang benar itu adalah ganti Y yang kedua ya, seyogyanya. Nah, ini dia yang benar. Maka jawaban untuk nomor 3 adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Pernyataan yang paling tepat dengan isi bacaan di atas yang paling tepat. Jadi, oke, di sini sudah dihadirkan sebuah bacaan yang sederhana ya, Dik. Kenapa kakak bilang sederhana? Karena bacaannya terdiri dari 5 kalimat saja. Bisa kamu baca atau bisa kamu pausekan kembali kalau masih agak kurang mengerti ya, Dik. Oke, pernyataan yang paling tepat dari paragraf ini atau dari bacaan ini dia adalah yang C. Ini jelas ya, Dik ya. Konsep hutan larangan merupakan bentuk kearifan lokal. Ini terlihat dari kalimat yang pertama. Di antara kearifan lokal yang dihasilkan dari pengalaman adaptasi masyarakat dengan lingkungannya adalah konsep hutan larangan. Pas ya, Dik, konsep hutan larangan merupakan bentuk kearifan lokal. Oke, untuk nomor 4 adalah C. Oke, kita lanjut soal yang kelima, nomor 5.
Masih dengan bacaan yang sama dengan nomor 4 tadi. Makna, oke, diminta di sini makna. Ini adalah soal wajib SBM ya Adikku ya, wajib TPS. Makna kearifan lokal yang sesuai dengan bacaan di atas. Kearifan lokal muncul di kalimat pertama ya Dik. Oke, makna di sini ini dia adalah kebijakan yang bersumber dari pengetahuan masyarakat tertentu. Bisa kita buktikan ya Dik. Di antara kebijakan yang bersumber dari pengetahuan masyarakat tertentu yang dihasilkan dari pengalaman adaptasi masyarakat dengan lingkungannya adalah adanya konsep hutan larangan. Oke, bisa ya Dik, bisa dimengerti. Maka nomor 5 jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan ya Dik. Di sini kita masuk ke EBI, ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan tanda baca koma. Perhatikan ya Dik, tanda baca koma yang tepat terdapat dalam kalimat. Oke, kalau kamu nanti buka ejaan bahasa Indonesia atau yang sudah kamu hafal, ini penggunaannya ada 14 ya Dik. Oke, boleh nanti dibaca kembali. Nah, kita akan langsung cek ke bagian A, B, C, D, E. Kita lihat yang bagian A. Beberapa mahasiswa yang lolos tes dan memenuhi persyaratan akan mendapat beasiswa dari universitas terkenal di Tokyo. Ini tidak memerlukan intonasi atau tanda baca koma, tidak perlu berhenti sebentar di sana ya Dik. Maka ini salah. Yang bagian B, para mahasiswa yang akan mengikuti tes kemampuan bahasa Jepang secara gratis diharapkan mendaftarkan diri di ruang kantor. Oke, yang B ini Dik tidak memakai tanda baca koma dan dia tidak membutuhkan itu, maka bukan ini tanda baca yang tepat. Yang bagian C, para ahli matematika merasa kagum ketika mengetahui perhitungan lebah yang sangat cermat. Ingat ya Dik, ketika kamu belajar kalimat majemuk bertingkat, di sini kan ada ketika. Ketika ini kita kategorikan dia adalah anak kalimat, oke? Anak kalimat, sama ini dengan kata pada ya. Kalau anak kalimat, perhatikan, ini di awal kalimat, ini di akhir kalimat. Kalau anak kalimat di akhir, maka koma ini tidak diperlukan. Ini ada koma, maka ini salah. Jadi ketika apa dia dibutuhkan? Ketika anak kalimat ini dipindahkan ke awal kalimat. Kalau kita pindah misalnya, ketika mengetahui perhitungan lebah yang sangat cermat, koma, para ahli matematika merasa kagum, itu baru benar menggunakan koma. Berarti yang C salah ya Dik. Oke, yang D. Seorang pedagang di pasar mengatakan sambil melayani pelanggannya bahwa kenaikan harga cabai dan bawang merah sudah berlangsung selama 3 tahun. Ini benar ya Dik. Kenapa komanya ada 2 Kak? Ini bukan sebagai intonasi ya Dik, tapi di sini sambil melayani pelanggannya, ini dia adalah keterangan tambahan. Oke, nanti ini salah satu fungsi dari tanda koma, keterangan tambahan. Oke, berarti dia hanya sebagai penambah. Coba hilangkan. Seorang pedagang di pasar mengatakan bahwa kenaikan harga cabai dan bawang merah sudah berlangsung selama 3 tahun. Bisa kalimatnya, benar kalimatnya, berarti sambil melayani pelanggannya hanya muncul sebagai penambah seperti yang Kakak bilang tadi. Coba kita cek yang E. Para penyelenggara negara yang dalam batas waktu tertentu tidak melaporkan harta kekayaannya ke KPK, sama ini dengan A ya, akan dikenakan sanksi yang berupa denda atau hukuman. Koma di sini tidak kita perlukan atau tidak benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Oke, untuk jawaban yang nomor 6 adalah D. Oke adik-adik, kita lanjut soal nomor 7. Nomor 7, pertanyaan yang diminta. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah judul. Judul berarti ini harus sifatnya menyeluruh ya Dik, menyeluruh. Nah, di teks sudah kamu baca bahwa dihadirkan dalam bacaan tersebut ada 2 paragraf, bisa dibaca kembali ya Dik. Ketika diminta di sini judul, maka jawaban yang benar adalah kehidupan tradisional masyarakat Pegunungan Meratus. Karena mereka diceritakan dari mereka pergi ke ladang, ke pasar, ke sekolah, itu semuanya diceritakan secara mendetail. Ada juga cara makannya, cara mandinya, cara berinteraksinya.
Maka jawaban untuk nomor 7 adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Dalam bacaan di atas terdapat pernyataan implisit. Oke, implisit kecuali. Nah, ketika dikatakan implisit berarti ini yang ada tertulis di teks atau diketik. Nah, ketika diminta kecuali berarti yang diminta si soal adalah yang eksplisit. Berarti yang tidak ada diketik di dalam soal. Nah, setelah kamu baca tadi dari bacaan yang terdiri dari 2 paragraf, maka yang tidak ada di dalam bacaan untuk menjawab soal nomor 8 adalah tradisionalisme di satu sisi adalah kesedihan atas keterbelakangan. Maka jawaban untuk nomor 8 adalah C. Kita lanjut soal nomor 9. Inti kalimat. Oke, perhatikan ya. Inti kalimat ke-6 dalam paragraf pertama bacaan di atas. Coba kita lihat. Ke-6. Oke. Ketika kakak bilang inti kalimat, kita ulangi ya, Dik, bahwa yang diminta adalah inti dari subjek ditambah inti dari predikat, boleh ditambah inti dari objek. Oke. Kalau ada objek dikeluarkan, kalau tidak ada objek tidak usah dikeluarkan. Itu arti dari kata boleh, Dik. Coba kita lihat kalimat ke-6 paragraf pertama. Masyarakat dari berbagai balai adat Dayak Meratus yang jarak tempuhnya hingga 18 jam dengan jalan kaki berduyun-duyun ke pasar untuk membeli keperluan hidup modem mulai dari bahan pangan, sandang hingga papan. Oke, coba kita cari. Yang pasti di sini, Dik, adalah subjeknya itu adalah masyarakat. Oke, semua pilihan kita ada masyarakatnya ya. Oke, cari yang dia predikat. Oke, predikatnya bukan berbagai balai ya, atau bukan yang jarak tempuhnya, karena ini adalah konjungsi. Jadi mana, Kak? Predikatnya adalah berduyun-duyun. Oke, berduyun-duyun. Coba lihat, berarti jawabannya sudah pasti adalah untuk nomor 9 ini adalah C, karena masyarakatnya S, berduyun-duyun itu adalah P, ke pasar adalah K. Hanya ini yang ada berduyun-duyun, jadi otomatis jelas nomor 9 adalah C. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, nomor 10. Penulisan kata umum dan kata khusus di bawah ini yang benar kecuali. Ini, Dik, kalau kamu masih mengingat, kakak Arab sih masih diingat ya. Ini akan kita sambungkan dia ke hipernim, umum khusus, ke hiponim. Ya, balikkan aja, berarti dia adalah khusus umum. Nah, yang benar tapi kecuali berarti yang salah yang diminta soalmu. Coba lihat yang A. Melihat, ini bagian umumnya. Memandang, melirik, menatap, mengintip, sama ya, Dik, sama-sama melihat tujuannya, maka ini benar. Yang B, memotong, umumnya memotong sama dengan menebang, memangkas, memenggal, menyayat, itu semua adalah menghilangkan ya. Oke, benar. Jatuh, jatuh sama dengan roboh, ambruk, runtuh, tumbang. Oke. Yang D, membawa, membawa juga sama dengan memikul, menggendong, menjinjing, mengempit. Oke, sama-sama di bawah ya. Yang terakhir, ini kemungkinan jawaban, berjalan. Berjalan, ya coba lihat, berjalan tidak sama dengan berlari, tidak sama dengan merangkak, tidak sama dengan melempar, tidak sama dengan melompat. Oke, maka jawaban nomor 10 jelas ya, Dekku, ini adalah E. Oke, Dik, demikianlah pembahasan pemahaman bacaan dan menulis kali ini. Audio Jungle. Oke, Dik, demikianlah pembahasan TPS bersama dengan kakak. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat untuk menuju PTN favorit kalian. Salam para bintang, be the star with the stars.